Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mubtil basyaihi. Baca Indonesia-nya. Terus harus baca. Iya. Jadi baca dulu dikit. Baca dong bahasa Indonesia. Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih mic. Bismillahirrahmanirrahim. Mic. Mukadimah. Barang siapa Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah menjadikan dia fikih, orang yang mengerti tentang agama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarganya yang suci dan semua para sahabatnya. Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashani, semoga Allah memberi rahmat kepada beliau, telah berkata, Saya diminta oleh sebagian sahabat-sahabat dekat saya, semoga Allah Ta'ala menjaga mereka agar membuat ringkasan atau muhtasyar fikih mazhab Imam Syafi'i. Rahmat dan ridho Allah Ta'ala semoga tetap atas beliau yang seringkas-ringkasnya dan sependek-pendeknya, agar singkat bagi pelajar untuk mempelajarinya dan mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Dan saya diminta memperbanyak atau di dalamnya bagian-bagian dan meringkas persoalan-persoalannya. Maka saya penuhi permintaan tersebut seraya mencari pahala dengan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam memperoleh kebenaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Ia kehendaki dan Maha halus lagi waspada terhadap hamba-hambanya. Udah dulu, panjangan. Sudah Allah. Sudah dipegang. Pegang. Ya. Jadi biar nggak ngantuk, ganti-ganti terkacanya. Jadi harus Indonesia dulu. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak-bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, ini masih di kitab Ghayatul Takrib, itu membahas tentang ilmu fikih. Jadi intinya mah mudah-mudahan dengan ada hadis ilmu juga, intinya ada majlis zikir yang itu bisa menjadi manfaat dan tambah berkah. Jadi para bapak-bapak bukan sekadar berdoa aja ya, minta minta hajat gitu. Kita ngaji nih mau sasa di sholat misalkan, terus setiap Fatihah tuh pasti ada qulu hajatina wa hajatikum. Tuh saya kasih itu minta hajatnya, karena termasuk doa yang mustajabah di tempat majlis ilmu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki ya baginya kebaikan, maka yufaqihu fiddin, maka akan diberikan pemahaman di dalam ilmu agama. Tuh. Kata saya begitu ya Pak ya. Jadi apa yang dimaksud di sini bahwa setiap orang baik mah gitu, yang Allah kehendakin orang jadi orang baik gitu, pasti Allah bukakan ilmu di dalam agama. Artinya kalau orang tersebut Allah sebaliknya ya, Allah tidak ingin jadikan orang tersebut orang baik-baik, itu sejalan-jalannya nggak demen ngaji. Sejalan-jalannya ya. Iya, masal wajah tar sok. Iya. Ada tamu tuh sedalam-dalamnya emang Allah
kagak kasih jadi orang baik. Bukan berarti orang demen ngaji mah mau jadi ustadz oke, bukan. Ya, bukan. Tapi salah satunya itu yang paling penting supaya kita menjadi orang baik-baik. Karena dengan menjadi orang baik-baik kan Allah kasih pemahaman ilmu. Masa mungkin tuh dikasih pemahaman langsung paham kan nggak mungkin. Mungkin kita Rasulullah yang nggak punya gurunya ya Allah lewat melalui malaikat Jibril. Kalau Nabi Muhammad mah emang kagak belajar sama sekali sama manusia. Awas, jangan dibilang Nabi punya guru sebangsa manusia, enggak ada. Tetap langsung gurunya Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Selesai. Tuh, tapi kalau kita gimana? Ya kalau Allah ingin jadikan kita orang baik, mah gitu kan. Sejalan-jalannya kita mau ngaji. Tuh. Dengan ngaji terjadi manfaat, akhirnya dipakai ilmunya gitu. Jangan ada istilah ngaji mulu malah belum dipakai. Itu kan orang alasan aja ya. Awas jangan sampai kita ntar termasuk orang yang nggak baik. Coba dah tes. Emang ada nggak orang ngaji kelakuannya jelek? Pasti nah dulu nih Banyak. mungkin lo awan. Tapi banyak mana orang nggak ngaji kelakuannya jelek? Banyak nggak ngaji. Ini mah kadang-kadang gara-gara kasus satu digede-gedein. Iya kan? Pondok pesantren anu kiainya ngambilin orang. Waduh. Oknum manusiawi. Kayak cerita Basiso gitu mungkin. Tapi jangan gara-gara itu dulu jangan pada mondok dah. Apa hubungannya? Kebuatan itu kita namanya nggak fair ya, nggak fair. Kalau ditimbang sama orang yang berbuat jahat enggak ngaji kan banyak kan yang nggak ngaji. Tapi ini tersebut kalimat ini udah menjadi patokan tuh, ya. Nanti di situ ada tuh fakih di dalam agama ini dibuka semua. Tapi yang istiqomah tuh, yang niatnya benar, yang istiqomah. Bagaimana tahunya niatnya benar ngaji terus? Orang kalau baru ngaji kan biasa, mana teh ngaji lah dulu. Biasa awal mah ada sifat ria. Wajar. Udah kelamaan kan main yang ngaji mulu, alhamdulillah. Ntar gua ajarin lu pada tuh pengen jadi guru. Masih kurang bagus. Jadi terus yang penting istiqomah. Ntar ketemu tuh ilmunya, ketemu pemahamannya, nanti baru pas. Nah itu yang dibilang mungkin man yuridillahu bi khairin fiddin, yang khair di sini yang istiqomah. Ya kalau ngaji cuma praktek udah aja berhenti seumurnya. Itu tuh yang kadang-kadang tuh yang jadi jelek itu. Tapi kalau masih seminggu sekali atau 3 hari sekali, ada yang bilang 3 hari sekali, ada yang bilang seminggu sekali, bahkan ada yang bilang 40 hari sekali, itu jangan sampai kita tidak kumpul di dalam majelis ilmu, mentak menjadikan hati beku. Ya kalau dalam 3 atau 7 atau sebulan masih ada majelis yang kita singgahi, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai ngaji ini dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih nikmat besar di dunia, Ar-Rahimi yang maha penyayang dan memberi nikmat kecil di akhirat. Jadi bapak-bapak sekalian, di dalam kandungan bismillah di situ ada sifat Allah. Dan setiap baca bismillah itu sedalam-dalamnya ayat tadi memulailah aku
apa misalkan mulai kerja, mulai ngaji, mulai apa yang bagus-bagus, mulai makan, Ada mancing. itu untuk menambah berkah. Mancing nggak boleh. Bismillah. Karena apa kata ulama, kullu amrin sibalin ya, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa jadi kullu amri setiap perkara yang bagus-bagus, awal jangan yang jelek. Perkara yang bagus-bagus jika tidak dimulai dengan nyebut nama Allah, maka itu barokah, kurang berkah. Ibarat sapi maka gak ada bututnya, cakep nggak? Iya, sapi ini putih, tanduknya cakep, bututnya nggak ada, kurang berkah. Tambah ada di rumah. Murah. Iya, sini ke situ. Murah jadinya. Jadi murah ya? Murah. Murah jadinya. Biar putih batu sapi biar bersih, tetap. Rohot. Kemudian di kalimat Bismillah Ar-Rahman, kenapa saya bilang Allah yang maha pengasih nikmat besar di dunia doang? Karena yang dikasih sama Allah semuanya tuh Ar-Rahman, Allah maha pengasih. Yang dikasih orang kafir dikasih, orang Islam dikasih, orang apalagi Hindu dikasih, orang kaya dikasih, orang susah dikasih, apalagi orang rajin dikasih, orang malas juga dikasih makan, orang berakal dikasih, orang gak berakal dikasih. Itu karena ada sifat rahmannya Allah, maha pengasih di dunia. Pada sebutan nikmat besar, semuanya kebahagiaan. Kemudian sifat kedua Ar-Rahimi, Allah maha penyayang. Kalau bahasa penyayang makan udah pasti dikasih. Kalau dikasih belum tentu disayang. Maka nikmat kecil bahasanya, cuma ada di akhirat. Siapa yang akan dapat nikmat penyayangnya Allah? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Alhamdulillahi, bermula segala puji lillahi itu bagi Allah Rabbil alamin, yaitu Tuhan seru sekalian. Jadi kalau kita ngomong alhamdulillah tuh kata ulama disebut alif lamnya istighraq, menyeluruh segala puji. Maka ada bahasa segala puji. Kalau bebas lu ya, mesti ingat nggak? Puji ada 4, puji kodim bagi kodim, puji kodim bagi hadis, puji hadis bagi kodim, puji hadis bagi hadis. Nah, itu makanya disebut segala begitu pun sama assalamualaikum. Tuh kalau ngucap salam jangan dihilangin tuh alif lamnya. Jangan dihilangin alif lam. Tuh kalau di ilmu disebutkan alif lam. Kalau di tajwid itu disebut alif lam juga. Yang disebut lam tahrif ya ada 2, sama hakikatnya. Ilmu tajwid, ilmu Quran sama itu pengambilannya dari ilmu nahu sorof, kemudian tajwid itu satu, hampir mirip lah. Nah itu di dalam kandungan assalamualaikum Pak RT. Kalau ngucap salam jangan begini, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum jadi langit. Kenapa? Itu yang jadi patokan besarnya. Karena alif lam istighraq menyeluruh juga. Assalamu kan semoga keselamatan kan. Nah kalau ada alif lamnya itu selama-lamanya doanya. Kalau orang Kristen maka cukup selamat pagi doang selamat, siang au, gitu kan. Tapi kalau assalamualaikum itu pagi, siang, sore dan seterusnya, itu doanya begitu. Ini juga kagak. Harus ada assalamualaikum. Jangan dibuang pantai itu. Wa sallallahu, dan bermula dan rahmat ta'zim. Wa sallallahu, dan semoga rahmat ta'zim Allah ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammadin, nyatanya Nabi Muhammad.
an-nabi yang berupa nabi wa alihi dan para keluarga nabi atau hirina yang suci wa sahabatihi dan para sahabat nabi ajma'ina. Jadi yang dikata wa alihi mak keluarga nabi, saya ingat aja ya. Keluarga nabi ada dua, Bani Hashim sama Bani Muthalib ya. Nah itu secara dekat. Ada yang disebut keluarga Nabi secara jauh, mana? Semua umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kita semua mudah-mudahan termasuk keluarga Nabi. Qala Qadi Abu Suja, berkata Qadi mah kalau kita di sini Menteri Agama kali ya Pak, maksudnya. Masuk nggak? Menteri Agama. Qala Qadi Abu Suja, berkata hakim penghulu Abu Suja, jadi pengarangnya nama Abu Suja. Ahmad bin Husain bin Ahmad Asfihani bin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, bangsa Asfihan, daerahnya Asfihan. Asfihan di mana Bu? Iran kan? Daerah Iran tuh Asfihan. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada Ki Musannif. Sa'alani badu asdiqai, telah meminta sebagian teman-temannya Ki Musannif, hafizahullah ta'ala, semoga Allah melindungi mereka semua, an a'mala muhtasaran fil fiqhi ala mazhab Imam Syafi'i. Jadi disuruh mengerjakan muktasor itu ringkasan, fil fiqhi di dalam ilmu fikih ala mazhab Imam Syafi'i, atas mazhab Imam Syafi'i. Jadi ini kitab ini Pak RT seluruhnya ngebahas tentang fikih. Itu mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Rahmatullahi ta'ala wa ridwanu fi ghayatil ikhtisar, di dalam sangat ringkas. Udah ikhtisar, muktasar kan ringkasannya. Goyah sangat. Ini aja bahasanya sangat tipis ya. Tapi sulit. Apalagi ntar Fathul Qorib ya, apalagi salahnya lagi Baijuri. Wah, yang penting ngaji dah. Ya, yang penting ngaji. Wa nihayatul ijaz, dan amat singkat. Dia kubah semoga untuk memudahkan al-mutalimi, atas orang yang belajar, darsuhu apanya? Bacanya, wayashula, dan agar supaya memudahkan al-mubtadi, untuk orang yang mulai mengaji, hifzuhu apa? Ngapal. Tuh. Jadi enak nih kalau punya anak nih yang masih TK misalkan atau masih SD, suruh baca nih, suruh ngapalin. Tuh. Suruh ngapalin. Ya. Kamu ngapalinnya ini mulu kalau TK mah, bintang gede. Apa sih tadi rumah tambahin lagi. Wa an uksira bihi min taqsimati, dan aku perbanyak di dalam ini kitab min taqsimati, dari bab-bab atau dari pasal-pasal di dalamnya, wahsul hisoli, dan aku batasi perkara di sini. Jadi di patokan kitab ini kan kitab fikih Pak. Kitab ini ya takrib, tapi ininya ya syarahnya Fathul Qorib. Ini cukup ya sama atau menyamai dengan 40 kitab fikih. Kalau kita paham kitab ini, itu sama saja menyamai dengan 40 kitab fikih. Mana Sabina sama isinya. Tuh, makanya di kalangan santri mah kitab ini pasti diaji. Kitab Fathul Qorib. Nah kalau kitab Fathul Mu'in itu menyamai 100 kitab fikih.
Kenapa di dalamnya banyak masalah tuh? Kalau anu begini, kalau begini, anu begini. Gitu. Maksudnya mah begitu. Ini agak-agak bilang ya. Fa'ajabtuhu, maka aku jawab tadi permintaan teman-teman yang musonif atau pengarang ide ila zalik, atau tadi itu disuruh buat apa, mukhtasar, ringkasan tentang ilmu fikih. Taliban, mengharap lisawab, bagi pahala. Tuh. Jadi mah saking apa namanya waroknya musonif ini bukan begini Pak RT bikinin apa namanya nama-nama warga 02 itu mah. Tapi kayak misalnya apa disuruh minta buatin tentang ilmu fikih semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah, bukan baru fikih mau apa lagi loh begini, enggak begitu enggak tuh. Nah saking apa namanya waroknya ragiban ilallah ta'ala, Gak mau pegang lu. mengharap kepada Allah fit taufik, atas mendapat taufik lisawabi, kepada jalan yang benar. Padahal udah pinter banget masih minta taufik dalam mengerjakan kitab ini. Innahu ala ma yasha qadir, karena Allah sesungguhnya maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ibadihi latifun khabirun, dan bagi hamba-hambanya Allah maha lembut dan maha mengetahui. Jadi itu hanya segelas mukadimah, nanti besok baru masuk kita praktek. Intinya mah ini saya mohon biar doyan gak doyan paksain ya, jangan kayak malam Selasa kita beliin yang beliin, ada yang hilang, ada yang buat tatakan kali di rumah, ada yang buat ngipas-ngipas. Awal itu para ulama itu ya, para ulama. Bang Ji. Sama malam Selasa kalau bisa bawa, tapi ya coret, namanya PT. Namain tanggal berapa mulai ngajinya, namain misalnya namanya siapa, Muhammad Abdul Ghani, tanggal berapa, ini kayak Leher. tanain gitu, supaya ada apa, ada pengingat nanti sama anak-anak kita, ada pengingat. Misalkan tong ngaji sono, bapak lu ngaji dong, kitabnya ada masih. Tahun berapa bapak lu ngaji? Tahun 2022 tuh. Biar ada bukti nyuruh ngaji doang, ada pancingan lu di rumah. Iya. Jadi kalau mau nyunjang puun mangga mau dari kecil beli gede. Dari kecil udah gede atau jangan yang patah. Tuh. Dari kecil ajak sini, makanya kalau saya mau ada ibu-ibu istrinya kalau bisa ikut, ada anak-anak disuruh pada main dalam, biar yang penting didengar. Biasa. Dah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaat ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.